Najmul Hidayah Al-Aziziyah atau yang lebih dikenal dengan Najah merupakan sebuah pondok pesantren yang berada tepat di samping Sungai Bateli, Menasah Subung, Cot Merak, Samalanga, serta dikelilingi oleh sawah yang terbentang luas dan indah. Pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang guru besar alumni Mudi Mesra, yaitu Walid Tarmizi Al-Yusufi. Beliau telah berdedikasi bersama Tengku Muhammad Adli Abdullah sejak awal berdirinya pondok pesantren ini pada tahun 17 Juni 2012. Najah diasaskan dulunya oleh seorang ulama Mekah, Syekh Abdul Salam Bawaris Asy, tahun 1703 saat kunjungan beliau bersama abangnya, Syekh Abdul Rahim Bawaris Asy ke tanah Seramau Mekah. Walid telah berhasil menciptakan kader saat mendidik santri yang kemudian bisa mengabdi untuk melakukan hal yang sama kepada generasi selanjutnya. Inilah yang dinamakan dengan bud semebut yang dicetuskan oleh almarhum Abul Aziz, sehingga para guru dengan ikhlas mengajar tanpa mengharapkan gaji ataupun imbalan. Proses mengaji menjadi lebih nyaman dengan balai yang berada di atas kolam ikan, serta bentuk dan ukiran kubah membuat masjid terlihat indah meski belum sepenuhnya rampung. Tak hanya mengaji, santri juga dapat berolahraga sebagai bentuk refreshing mereka saat sore hari. Bagi santri, filosofi bermain bola tidak jauh beda dengan proses belajar. Saat kita terus menendang berkali-kali tapi meleset, itu sama dengan rintangan dalam mengaji. Tapi saat terdengar teriakan, disitulah masa kita berhasil melewati semuanya. Dan di sini adalah tempat kedua untuk berolahraga, yaitu kolam renang. Memang terdengar unik, tapi ini adalah terobosan baru untuk membuat santri merasa nyaman tinggal di pesantren. Di sana kita bisa melihat berbagai macam aktivitas. Ada yang melakukan gaya akrobatik dengan salto, atau ada juga yang mencuci pakaian. Disinilah semuanya dilakukan tanpa ada yang merasa terusik atau bahkan terganggu. Belum cukup sampai di situ, kincir air juga merupakan hal baru yang unik di dunia pesantren dan telah diterapkan di sini sekitar 40 ampere. Serta air Sungai Bateli yang mengalir deras membuat putaran kincir tak pernah berhenti, sehingga meringankan finansial Dayah yang tak pernah meminta uang penagihan listrik dengan mencukupkan 100.000 per bulannya. Karena itu merupakan hal yang wajar dengan segala fasilitas yang ada melahirkan santri-santri yang berkualitas seperti Tengku Ifdal Rizkila. Beliau merupakan salah satu yang berhasil menghafal matan Minhaj karangan Imam Nawawi dan mendapat hadiah 1 paket umrah atas prestasi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Ifdal Rizkila, berasal dari Desa Payah, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Pada tahun 2013. Awalnya sebelum kemari belum tahu apa-apa. Belum tahu apa itu ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik, ilmu ushul fiqh, hingga seterusnya. Jadi belum tahu apa-apa. Jenjang pertama yang dipelajari yaitu tentang bagaimana cara bisa membaca kitab. Ilmu yang dipelajari yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf, di perkenalan i'rab dan perkenalan kalimat, hingga akhir kelas 2. Masuk kelas 3 sudah mempelajari ilmu mantiq, ilmu ushul fiqh, hingga seterusnya. Kalau jenjang dalam menghafal, yang pertama saya menghafal dari yang terendah, mulai dari awamil, kawakib, alfiyah, hingga menghafal kitab fikih karangan Imam An-Nawawi, yaitu Minhajut Talibin. Karena
kitab Minhaj termasuk kitab yang populer, dan bahkan syarah daripada kitab Minhaj banyak digemari dan banyak dimutalaah oleh kalangan para ulama. Termasuknya yaitu syarah daripada kitab Minhaj, Mughni, Nihayah, dan Kanzur Raghibin yang karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang biasa digelar kitab Mahalli, dan bahkan kitab Tuhfatul Muhtaj. Saya mengkhatam kitab Minhaj tersebut lebih kurang selama 1 tahun, dalam jangka 1 tahun. Motivasi yang pertama yaitu dorongan dari Walid sendiri, memberikan motivasi pengarahan untuk menghafal. Kemudian dikarenakan untuk bisa memahami dalam satu ilmu, dalam satu bidang ilmu, setidaknya kita harus menghafal satu kitab. Dari situlah saya memilih untuk menghafal kitab Minhaj. Kalau waktu menghafal, saya lebih memilih waktu yang sunyi. Jadi saya memilih jam 11 malam ke atas, ya, jam 11 malam ke atas. Dalam sehari ataupun semalam dapat saya hafal 3 hingga 4 lembar, berarti hingga 8 halaman. Jadi ketika malam saya menghafal, paginya saya ngulang kembali. Pagi saya ngulang kembali, dan sore saya mengulang hafalan yang lama, sehingga begitulah tiap-tiap harinya. Sekian, mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk santri yang akan datang, dan bahkan lebih banyak lagi generasi dalam menghafal kitab Minhaj. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Tengku Ifjal, ada pula para santri-santri yang berprestasi dengan pencapaian dalam menghafal bait Alfiyah karangan Ibnu Malik, yaitu mereka dari puluhan penghafal lainnya yang telah meraih hadiah pula pada acara Muharram. Seperti biasa, mereka harus membaca bersama-sama secara serentak saat akan memulai proses belajar dan melanjutkannya pada sore hari saat beriktikaf di masjid menanti waktu maghrib tiba. Dengan teliti dan fokus, mereka menghafalnya dan tidak kunjung berhenti hingga guru menaiki balai pengajian. Dan saya pun berhasil mendokumentasi mereka satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiul Maula, Muhammad Ikra Musanna, Muhammad Wali, Ahmad Hamdani, Dedi Ruswandi, Muhammad Daniel, berasal dari kota Luxmawe, dari Ulegle, ya Selatan, Jambi, kota Rangsa, Jambi, umur saya 17 tahun, 13 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 18 tahun. 14 tahun. Metode kami adalah meluangkan waktu untuk menghafal, bukan menunggu waktu luang. Waktu yang kami gunakan untuk menghafal saat selesai solat subuh, sebelum proses mengaji dimulai, dan pada sore hari. biasanya untuk menghafal, saya memilih tempat yang lebih nyaman dan membuat pikiran menjadi fresh, seperti di atas balai yang berlandscape dengan sawah dan sungai, Sehingga dapat memanjakan mata. serta hafalan pun lebih cepat masuk. Najah juga memberikan hadiah berupa wang tunai setiap tahun. Saat menyambut acara Tahun Baru Islam, yaitu Muharram. Merupakan sebuah kebanggaan menjadi santri Najmul Hidayah Al-Aziziyah. Ayo mondok. Sungai memang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya.
Jadi, tak salah sungai menjadi salah satu tempat favorit mereka untuk menghafal dengan pikiran tenang. Derasnya air menjadi bahan relaksasi tersendiri sehingga hafalan lebih mudah ditangkap. Dan mereka bertiga adalah santri yang bukan berasal dari bumi Islam di Mekah, melainkan memilih merantau dari tempat yang jauh dan menandakan titik akhir di sini, dengan menanamkan rasa percaya akan kesuksesan yang akan diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farizi Damanik. Umur saya 15 tahun, asal saya dari kota Medan. Alasan saya pergi mengaji di daerah ini dikarenakan ilmu daerah ini atau Aceh itu sangat kental seperti juga di Mekah, sehingga Aceh dapat dijulukan Serambi Mekah. Oleh karena itu, untuk orang luar Aceh, khususnya kota Medan, pergilah mengaji ke daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizi, umur 13 tahun, asal dari Riau. Alasan saya pergi ke daerah Najmul Hidayah Al-Aziziyah, tepatnya berada di Aceh, karena saya banyak melihat santri di sana yang berhasil dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Fitra, umur saya 14 tahun. Saya berasal dari Jambi. Alasan saya pergi ke sini karena ada yang berasal dari sana, terus mondok di sini selama 8 tahun, terus langsung menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ruang lingkup daya yang begitu besar, tentu mereka hidup dengan santri yang memiliki watak berbeda-beda, karena segala unsur baik dari yang tamat sekolah dasar bahkan sekolah menengah atas bercampur dalam satu wadah, yaitu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukika Fatil Ihsan, umur 12 tahun, kelas 1. Lanjutkan pengajian setelah menyelesaikan sekolah dasar dan ingin lebih mengenal ilmu agama, sekaligus membanggakan orang tua daripada di rumah membiarkan waktu terbuang sia-sia. Semakin cepat mengaji, otomatis saya semakin banyak mendapat ilmu, serta ingin hidup mandiri daripada didampingi orang tua, supaya suatu saat ketika saya pulang, mereka bangga dengan anaknya yang menjadi orang senantiasa yang mengirim doa ketika saat duanya telah tiada. Itu harapan saya menuntut ilmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misrian Dadan Mafalefi. Umur saya 18 tahun. Asal saya Kota Langsa. Kelas 1. Mengaji setelah menyelesaikan sekolah menengah atas atau SMA. Alasannya karena di umur saya yang sekarang, saya sudah banyak mengetahui segala permasalahan dalam lika-liku kehidupan, baik dari segi pergaulan bebas para remaja, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang semua itu didasari oleh kurangnya ilmu agama. Dengan alasan inilah saya memutuskan untuk menjadi bagian dari santri. Sehingga yang saya rasakan di sini adalah ketenangan dan ketentraman yang diisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Serta juga di sini tempat kami bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan yang lebih kecil, tanpa harus mempertahankan ego atau gengsi itu sendiri. Sehingga terbentuknya rasa kekeluargaan di dalam ruang lingkup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah wajah-wajah yang akan melanjutkan perjuangan para anbiya dan mengikuti jejak para sahabat serta menggantikan posisi ulama yang akan membuat agama Islam terus bersinar dan terpancar di seluruh penjuru dunia. Mereka juga akan bertahan dengan seberapa kuat tantangan yang akan dihadapi, bukan malah mundur berpihak pada kebatilan. Begitu pula, wajah inilah yang senantiasa mengingatkan kita akan seberapa penting ilmu agama, seberapa penting iman di dada, seberapa penting Islam disebarkan pada umat manusia. Mereka juga yang akan mengatasi hukum-hukum hadisah dengan ilmu-ilmu yang telah dikuasai tanpa memberikan pernyataan salah yang menyesatkan iman. Santri adalah simbol Islam yang kuat. Santri adalah penegak kebenaran. Santri akan berada di barisan terdepan dalam perjuangan Islam. Karena itu, pesantren adalah tempat terbaik untuk mendidik mereka menjadi insan yang sepenuhnya mengerahkan jiwa dan raga dalam menuntut ilmu dengan mempelajari karangan-karangan kitab yang bermazhab Syafi'i serta menjalaninya perlahan-lahan melalui proses yang tak mudah. Tapi kami santri Najmul Hidayah selalu siap. Santri Najmul Hidayah Al-Aziziyah yang bertekad menjadi kader Islam yang menjadikan